Musik patrol dahulu hanya berfungsi sebatas sebagai media komunikasi. Dan lambat laun, seiring berkembangnya zaman dan daya pikir manusia, musik patrol berkembang menjadi sarana hiburan atau lebih tepatnya seni pertunjukan. Teknologi yang berkembang dan situasi yang menuntut musik patrol dalam bentuk digital merupakan suatu tawaran inovasi bagi para pelaku musik patrol untuk berkreasi. Situasi saat ini, saat pandemi COVID-19, adalah situasi yang sangat sulit untuk kita semua. Saat seperti ini dibutuhkan semangat tersendiri, kiat tersendiri bagi kita semua untuk mampu tetap mempertahankan eksistensi, untuk tetap bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak, untuk masyarakat secara luas. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi situasi ini dengan baik? Kita tetap mampu berkarya, kita tetap bisa menjaga emosi kita untuk berkesenian dengan baik. Butuh kecerdasan, butuh statement untuk bisa mengatasi semua itu. Maka kami dari Sanggar Seni Kartika Budaya saat pandemi ini banyak melakukan sesuatu, karena yang pasti kami tidak ingin diam saja. Kami tidak ingin diam saja walaupun kami di rumah. Jadi kami di rumah, kami di sanggar, kami tetap berkarya dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan, karena kita kuncinya adalah sehat dan selamat. Tetapi tetap memiliki sebuah karya yang dimana karya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dengan karya-karya yang sederhana, karena ini wahana adalah belajar, wahana belajar untuk anak-anak. Dengan karya-karya yang sederhana, mereka saling bekerja sama dari lintas disiplin ilmu. Ini ternyata membuat karya-karya yang semakin menarik, semakin inovatif begitu. Karena dari lintas disiplin ilmu, kemudian mereka sharing, belajar bersama dengan menghasilkan sebuah karya yang menjadi luar biasa. Karena ini menjadi pemikiran, kita butuh berdiskusi, butuh berproses secara bersama-sama, tetap dengan protokol kesehatan, tidak bisa lebih dari 5 orang misalnya. Tetapi ini sebuah proses yang sudah dilalui dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada hambatan dalam proses ini, pasti ada hambatan. Kalau biasanya kita semua berproses dengan kelompok yang besar, dengan tim pemusik, dengan tim penari. Dan sekarang ini dengan kondisi pandemi, kita harus berkarya dengan meminimalkan jumlah. Otomatis paling tidak, misalnya di sini untuk pemusik yang biasanya bisa 15 hingga 20 pengiring, akhirnya kita harus meminimalkan. Dan hal ini tentunya hal yang sangat baru. Ini membutuhkan pemikiran, cara-cara solusi yang harus kami pikirkan agar tetap terwujud karya itu. Seperti yang sudah diketahui, kalau di alat musik tradisional atau di kesenian rakyat begini yang berkembang di masyarakat, alat musik relatif dengan banyak orang. Akan tetapi dengan situasi semacam ini, kita harus bijak menyikapi dan cerdas menyikapi. Akhirnya muncullah sebuah teknologi pemikiran tentang alat musik yang bisa diminimalisir orangnya. Istilahnya itu MIDI gitu. Sehingga kami mencari bagaimana solusi tetap idiom lokal ini nampak. Kalau di Jember ini alat musiknya patrol ini nampak,
kemudian aksen-aksen daerah ini nampak, maka ternyata ada sebuah proses yang namanya dengan proses MIDI. Nah, ini juga sebuah sebuah ilmu baru bagi Sanggar Kartika Budaya untuk proses semacam ini, dan tidak mengurangi estetika ataupun hal yang lainnya. Karena ini dengan segala keterbatasan dan keharusan, maka jadilah sebuah karya yang bisa dinikmati bersama-sama. Terdengar sayup nyanyian merdu, bangkitkan tubuh untuk goyangkan bahu, suasana sejuk dan asri di pusat. Tetesan embun pagi menyapa, sejukkan hati merekah di jiwa. Matahari berikan pancaran sinarnya. Di dalam proses atau konsep pembuatan musik dengan MIDI ini sebenarnya ada sesuatu yang boleh dikatakan terasa kurang begitu. Kalau secara bunyi begitu saja, memang alat-alat daerah atau kalau Jember ini patrol salah satunya, itu mungkin bisa dihadirkan dengan baik di MIDI itu. Akan tetapi ada rasa-rasa tertentu yang rasanya kurang ngeh gitu rasanya. Jadi kalau biasanya kita dengan alat musik patrol secara langsung itu dengan power yang sedemikian, dengan intensitas pukulan yang sedemikian, itu membawa rasa tersendiri. Akan tetapi pada saat sudah masuk di MIDI, itu sedikit ada perubahan. Jadi di sini mungkin yang perlu penyesuaian dalam proses ini atau kekuatan ini adalah tentang rasa gitu. Setelah satu rangkaian coba ada sesuatu yang bisa kamu rasakan berbeda. Kalau dari kita yang sebelumnya dengan materi musik yang asli ya, dengan musik MIDI begini, kamu beda rasakan apa beda? Ya? Beda di apa? Rasanya beda ya? Iya, beda nggak kalau kamu dengerin? Beda. Nah, tapi dengan situasi yang semacam ini nggak apa-apa ya. Proses kita yang hari ini. Awal mula saya membuat instrumen atau aransemen musik patrol itu karena ada permintaan dari klien, atau bisa disebut dalam hal lain itu dari Sanggar Kesenian Tari. Dan saya mau tidak mau harus membuat instrumen atau sampel tersebut untuk mengiringi tari-tari tradisional yang ada di Sanggar atau di daerah sini di Jember. Awalnya saya ingin melakukan proses rekaman secara live atau secara langsung ya, karena situasi saat ini sedang pandemi, tidak bisa mengumpulkan banyak orang atau banyak massa. Saya sebenarnya ingin menghadirkan seniman atau musisi patrol untuk melakukan live secara langsung. Saya sebagai seniman musik patrol pada saat ini sekilas tentang perkembangan atau keadaan musik patrol di Jember ini memang sedikit bisa dikatakan turun, sedikit juga bisa dikatakan stabil. Tapi yang dikatakan turun karena memang dari segi kuantitas ini memang ada keterbatasan. Tapi dari sisi lain yang patut dibanggakan adalah bahwa musik patrol saat ini terutama banyak disukai oleh
kaula muda. Artinya karena musik patrol ini memerlukan energi yang banyak, kemudian juga membutuhkan kreativitas, sentuhan-sentuhan kreatif, sehingga ini didominasi oleh anak-anak muda yang kreatif. Jadi saya sangat bangga terhadap anak-anak muda yang kreatif, kemudian bangga pada anak-anak muda yang terus menghidupkan patrol baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Saya tadi mencoba merekam musik patrol atau instrumen musik patrol bersama kawan saya Bagas. Di saat proses recording atau rekaman itu saya harus mencari suara yang betul-betul pas dan enak didengar dengan cara teknik pukul yang tepat dan posisi mic yang terbaik. Karena musik patrol itu tergolong musik ritmis dan mengeluarkan suara bergemuruh, atau orang Jawa itu biasa nyebutnya bengung. Dan saya di situ mengalami kesulitan saat pengekiwan. Organologi musik patrol itu sangat unik sekali ya. Kalau biasanya di kentongan itu ada bolongan di tengah berbentuk segi panjang, tapi kalau kentongan di musik patrol itu ya sama seperti kentongan umum pada biasanya, tapi kalau di musik patrol itu di dalam itu ada plat besi dan per besi, dan itulah yang membuat suara musik patrol bisa yang saya sebut tadi bengung itu. Perkembangan musik patrol saat ini memang luar biasa, terutama para generasi muda. Kalau dulu anak-anak muda masih terbatas dari segi akademisnya, sekarang sudah berkembang sangat pesat, berbagai peralatan juga sudah tersedia, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kemudian ini satu perkembangan lagi bahwa anak-anak muda yang sekarang di era digital ini, segala sesuatunya dikemas, didesain, di-create melalui digital. Dan saya akhirnya berinisiatif menjadikan musik patrol dalam bentuk MIDI. Saya awalnya belum pernah memasukkan alat tradisional ke dalam bentuk MIDI, dan ini adalah baru pertama kalinya saya melakukan hal tersebut. Kalau kita simak dari musik lain, contoh gamelan, sudah ada bonang, sudah didigitalkan, kemudian saron, peging, rebab, semua alat musik gamelan Jawa sudah ada dalam bentuk digital. Nah, ternyata perkembangan itu juga merambah ke dunia musik patrol. Walaupun musik patrol ini sebagai musik yang ritmis, bukan melodis. Nah, ternyata anak-anak muda sekarang ini sudah kreatif, sudah mendigitalkan bagian-bagian alat musik patrol menjadi dalam bentuk digital. Bass misalnya sudah ada sendiri, kontrabas, kemudian teter, dan yang lain-lain semuanya sudah ada dalam bentuk digital. Mau tidak mau, memang kondisinya seperti ini. Kalau orang Jawa menganggap atau menamakan ini adalah wis wayahe, atau memang sudah zamannya. Wis manut zaman kelakon, mau nggak mau ya harus begini. Kalau tidak, berarti nanti kita akan tertinggal. Makanya satu kebanggaan anak-anak muda yang bisa mendigitalkan berbagai macam alat musik ini dalam bentuk digital. Harapannya adalah dari digital ini nanti akan bisa divariasi, tentunya tidak bisa melibatkan banyak orang, hanya
pelaku atau user itu saja yang dibuat dalam bentuk MIDI dengan berbagai variasi dan berbagai kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak. Memang itu zaman saat ini, memang itu saya katakan ini sudah zaman kelakon ini. Dan ini adalah bentuk upaya saya untuk melestarikan musik tradisional dalam bentuk modern, yaitu MIDI programming. Harapan saya ke depan dalam memproduksi musik, khususnya musik tradisional patrol ini, bisa menginspirasi teman-teman untuk melestarikan musik patrol dengan media yang berbeda atau dengan cara yang lain. Satu hal yang perlu kita sikapi dari digitalisasi berbagai alat musik tradisional ini, satu hal ini sangat membanggakan, terletak pada kreativitas dan kreasi dari anak-anak muda atau orang-orang yang aktif di dalam bidang digitali musik, alat musik tradisional. Tapi dalam satu sisi ini ada sesuatu yang mungkin kedepannya perlu kita harus bisa menyikapi. Salah satu contoh, kalau satu alat musik sudah dibentuk atau didigitalkan, dikemas dalam sebuah digital, satu hal yang hilang adalah orisinalitasnya, keasliannya akan hilang. Keasliannya akan hilang. Bagaimanapun canggihnya nada digitalisasi, tidak semerdu, tidak seindah alat musik aslinya. Ini satu hal yang hilang. Yang kedua, biasanya dalam satu alat musik tradisional, gamelan, patrol, dan lain-lain, ketika itu dipertunjukkan, maka akan disajikan oleh berbagai macam orang, berbagai peraga. Jadi satu orang pegang satu alat. Nah, di sini adalah yang paling inti dari filosofisnya alat musik tradisional adalah kebersamaan, kekompakan. Ini yang penting. Kalau alat musik ini sudah dikemas atau diubah dalam bentuk digital, maka rasa kebersamaan, kekompakan ini akan berkurang. Atau nyaris nanti tidak ada. Karena satu orang ahli MIDI hanya diam mungkin di kamar atau di tempat tertentu mengolah berbagai macam alat musik dipadukan akhirnya menjadi satu sajian, tapi dalam bentuk digital. Ini hanya diproses oleh satu orang. Nah, ini rasa kebersamaan dalam satu tim, dalam satu grup tidak ditemukan dalam pembuatan musik tradisional yang dikemas dalam bentuk MIDI. Yang ketiga, ini barangkali juga bisa dikatakan sebagai hal baik, tapi juga bisa dikatakan sebagai hal yang kurang baik, seperti yang perlu ditindaklanjuti pada masa yang akan datang. Yang saya maksudkan begini, mungkin dengan adanya digitalisasi alat musik, berbagai alat musik tradisional, entah berapa tahun yang akan datang, ini adalah sebagai dokumen yang benar-benar dibuat berdasarkan alat musik aslinya. Mungkin 50 atau 100 tahun yang akan datang, barangkali anak cucu kita hanya mendengar bahwa di Jember ada musik patrol yang terbuat dari kayu, mungkin di Jawa ada musik gamelan yang terbuat dari perunggu dan lain-lain. Tetapi dia tidak akan pernah bisa memainkan musik aslinya. Bahkan dia hanya mengetahui dari dokumen yang sudah dalam bentuk digital itu. Sehingga ini satu perkembangan yang ada sisi baiknya juga ada, termasuk
kelemahannya pun juga ada. Jadi intinya dengan digitalisasi ini memang semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimanapun juga kreativitas, aktivitas, dan kreasi dari para anak-anak muda ini harus kita hargai, kita hormati, apalagi kalau anak-anak muda yang sudah mendigitalisasikan alat musik tradisional ini juga mahir dalam memainkan alat-alat musik tradisional itu. Jadi dia atau mereka tidak hanya sekedar bisa memainkan dari MIDI-nya saja, mengolah alat musik melalui MIDI, tapi yang lebih baik mereka itu juga bisa bermain atau memainkan alat musik itu. Ini yang hebat. Keberlangsungan kehidupan musik patrol yang hingga kini tetap eksis tidak terlepas dari campur tangan para penggiat musik patrol. Namun, di dalam menjaga keberlangsungan ini, setiap seniman atau penggiat musik patrol memiliki cara dan metode tersendiri. Lebih sulit lagi jika mereka tidak mau menerima perbedaan cara tersebut. Walaupun sebenarnya, jika dilihat lebih mendalam lagi, mereka mempunyai tujuan yang sama.